Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-121. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di Kota Api, kerumunan menertawakan Ye Yunfei karena dianggap tidak mampu memurnikan pil. Saat semua orang mengejek, ia tiba-tiba mengeluarkan kuali kekacauan dan dengan bantuan naga api 1000 tahun memurnikan pil penguat 1000 jiwa hanya dalam beberapa puluh tarikan napas. 10 pil sempurna muncul sekaligus dan membuat seluruh kota terdiam. Kemenangannya memicu kemarahan guru Qian Yao yang kemudian menyerang. Namun Ye Yunfei membunuhnya dengan mudah. Musuh lain mencoba membalas tetapi dihancurkan. Namanya pun menyebar ke seluruh Zhongzhou. Di kota dan ia kembali menghadapi tekanan dari sekte Tianxuan, tetapi tetap tenang dan menunjukkan bahwa kekuatan serta kemampuannya jauh melampaui semua yang meremahkannya. Alun-alun kota dan dipenuhi oleh kerumunan besar praktisi bela diri dan para alkemis yang datang dari berbagai penjuru benua tengah. Di antara percakapan yang ramai itu, beredar pemahaman yang semakin jelas di benak banyak orang bahwa menyinggung sekte Tianxuan sama saja dengan menyinggung Menara Pil. Kalimat itu menyebar seperti desas-desus yang menguatkan suasana tegang di sekitar arena. Banyak orang menyadari bahwa jika Master Liu Yun benar-benar menjadi target khusus Menara Pil, maka jalan masa depannya di bidang alkimia hampir pasti akan dipenuhi kesulitan besar. Pemikiran itu semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa Menara Pil pada dasarnya adalah aliansi raksasa dari seluruh alkemis di dunia. Begitu Menara Pil mengeluarkan pernyataan atau sikap tertentu terhadap seseorang, dampaknya bisa meluas ke seluruh benua tengah bahkan sampai ke benua Tianxuan. Jika mereka benar-benar menentang seseorang, maka hampir tidak ada alkemis ataupun praktisi yang berani secara terbuka menjalin hubungan dengannya. Banyak orang yang memahami konsekuensi ini dengan sangat jelas. Mereka tahu bahwa jika Menara Pil benar-benar menargetkan seseorang, maka orang itu hampir pasti tidak akan lagi mendapatkan klien untuk memurnikan pil. Bahkan tokoh-tokoh ramuan dan pedagang obat spiritual pun kemungkinan besar akan menolak berbisnis dengannya. Dalam dunia alkimia, itu sama saja dengan memutus seluruh jalan hidup seseorang. Di alun-alun yang luas itu, banyak orang memandang Ye Yunfei dengan tatapan simpati. Beberapa orang berbisik satu sama lain, membicarakan nasib yang mungkin akan menimpanya setelah kejadian ini. Mereka tahu betapa besarnya kekuatan Menara Pil. Jika seorang alkemis sampai menjadi sasaran lembaga sebesar itu, konsekuensinya benar-benar mengerikan. Di antara kerumunan itu, Yao Tianming, pemimpin sekte Tianxuan, berdiri di kejauhan sambil memandang Ye Yunfei dengan senyum dingin di wajahnya. Dalam hatinya ia merasa puas. Baginya, situasi ini baru permulaan. Ia memandang Ye Yunfei dengan tatapan penuh ejekan, merasa bahwa pemuda itu akhirnya akan merasakan sendiri kekuatan sekte Tianxuan yang sebenarnya. Bagi Yao Tianming, seseorang seperti Ye Yunfei yang berani menyinggung sektenya jelas telah memilih jalan yang salah. Pada saat yang sama, di salah satu platform tinggi di sisi timur alun-alun, duduk sekelompok tokoh berpangkat tinggi dari Menara Pil. Platform itu dihias dengan megah dan menjadi tempat duduk para tokoh paling berpengaruh dalam dunia alkimia Zhongzhou. Di tengah kelompok itu duduk seorang pria paruhbaya yang tampak berusia sekitar 40-an. Ia mengenakan jubah putih bersih dan memiliki penampilan yang elegan dengan ekspresi tenang. Tatapannya lembut tetapi dalam, memancarkan aura seorang ahli sejati yang telah mencapai tingkat tinggi dalam seni alkimia. Pria itu tidak lain adalah Dan Jun yang terkenal di seluruh Zhongzhou. Ia pernah menjabat sebagai kepala menara dari Menara Pil pada masa lalu. Dalam dunia alkimia, ia bukan sekadar tokoh penting, tetapi juga simbol spiritual dari seluruh organisasi Menara Pil. Di sekelilingnya, kepala menara-menara Pil saat ini serta para tetua besar duduk mengelilinginya seperti bintang-bintang yang mengitari bulan. Pemandangan itu menunjukkan dengan jelas betapa tingginya status Dan Jun di tempat tersebut. Di platform lain di sekitar mereka, banyak tokoh terkenal Zhongzhou juga duduk sambil memandang ke arah Dan Jun dengan penuh rasa hormat. Mereka semua mengetahui reputasi pria itu. Dan Jun dikenal luas sebagai ahli alkimia dengan kemampuan tertinggi di seluruh benua Tianxuan. Selama bertahun-tahun, banyak tokoh besar dan penguasa kuat pernah mencoba meminta pil darinya. Namun hampir semua permintaan itu ditolak. Selain itu, kekuatan kultivasi Dan Jun sendiri juga sangat menakutkan. Ia adalah seorang master tingkat ke-6 dari alam gua surga. Kombinasi antara kemampuan alkimia yang luar biasa dan kekuatan kultivasi yang tinggi membuatnya menjadi sosok yang hampir tidak mungkin diabaikan oleh siapapun. Karena itulah tidak ada seorang pun yang berani menunjukkan sikap tidak hormat kepadanya.
Sementara suasana di alun-alun semakin ramai, Tatapan dan Jun sesekali menyapu ke arah platform 6, tempat keributan kecil sedang terjadi. Dengan nada santai dan ekspresi yang tetap tenang, ia menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Seorang pria tua pendek dan kurus yang mengenakan jubah hitam segera menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Pria tua itu menjelaskan bahwa kemungkinan besar ada seseorang yang mencoba menyamar sebagai ahli alkimia ulung tetapi akhirnya ketahuan. Ia juga menambahkan bahwa diundang untuk duduk dan tampil dalam kompetisi pil menara pil merupakan kehormatan besar bagi semua ahli pil di dunia. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut secara tidak pantas, tentu saja ia harus disingkirkan. Pria tua pendek dan kurus itu tidak lain adalah tetua ke-6 Menara Pil, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam organisasi tersebut. Mendengar penjelasan itu, Dan Jun hanya mengangguk ringan. Ia tampak tidak terlalu tertarik dengan urusan tersebut dan segera berhenti memperhatikan. Selama bertahun-tahun ia telah menarik diri dari berbagai urusan publik dan lebih memilih fokus pada alkimia. Ia tidak lagi terlibat langsung dalam manajemen Menara Pil. Tujuan utamanya keluar dari pengasingan kali ini hanyalah satu, mencari penerus yang layak, melatihnya, dan mewariskan seluruh pengetahuan alkimianya kepada orang tersebut. Sementara itu di platform 6, Diaken yang bertugas memeriksa undangan terus menegur Ye Yunfei dengan nada keras. Ia merasa bahwa kehadiran Ye Yunfei di tempat itu hanya menghalangi jalannya kompetisi besar Menara Pil. Diaken itu memperingatkan bahwa turnamen pertarungan pil Menara Pil adalah acara penting, dan seseorang seperti Ye Yunfei tidak mampu menanggung tanggung jawab jika terjadi masalah. Di dalam hatinya, Diaken itu bahkan mencibir. Ia merasa bahwa Ye Yunfei telah menyinggung tetua ke-6 Menara Pil. Dengan situasi seperti itu, mustahil baginya untuk tetap duduk di mimbar bersama para ahli alkimia lainnya. Ye Yunfei mendengarkan semua itu dengan ekspresi tenang. Setelah berpikir sejenak, ia menatap Diaken tersebut dengan tatapan dalam, lalu memandang ke arah platform tempat para petinggi Menara Pil berada. Kilatan dingin tampak muncul di matanya. Di sisi lain, Diaken itu justru tertawa keras ketika mendengar reaksi Ye Yunfei. Ia menganggap sikap pemuda itu tidak masuk akal. Baginya, tidak ada alasan bagi Ye Yunfei untuk berpikir bahwa keputusan itu akan membuat siapapun menyesal. Namun Ye Yunfei tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berbalik dan pergi bersama Feng Yunjue, lalu dengan santai mencari tempat untuk berdiri di alun-alun seperti penonton biasa. Tak lama kemudian, sebuah pesan telepati tiba-tiba sampai kepadanya. Pesan itu berasal dari Lu Dachong, pemimpin geng Harimau Putih. Lu Dachong baru saja berhasil menembus tingkat kedua alam gua surga pada malam sebelumnya. Ia masih tenggelam dalam kegembiraan karena terobosan tersebut, dan dalam hatinya ia sangat berterima kasih kepada Guru Liu Yun yang telah membantunya. Karena itu ia dengan tulus mengundang Ye Yunfei untuk datang dan duduk di platform milik geng Harimau Putih. Namun Ye Yunfei menolak dengan tenang. Ia merasa bahwa dirinya sudah memiliki rencana sendiri. Lu Dachong tidak memaksakan kehendaknya. Ia hanya menyampaikan bahwa jika Guru Liu Yun membutuhkan bantuan apapun, ia siap membantu kapan saja. Sementara itu, di tengah alun-alun, seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan terbang ke udara. Ia kemudian mulai berbicara dengan suara lantang yang diperkuat oleh kekuatan spiritualnya. Suara itu bergema seperti guntur dan mencapai telinga semua orang yang hadir di tempat itu. Orang tua ini adalah Tetua Agung Menara Pil, seorang ahli kuat tingkat kelima dari alam gua surga. Begitu ia mulai berbicara, seluruh alun-alun yang sebelumnya ramai langsung menjadi sunyi. Semua orang memusatkan perhatian mereka kepadanya. Tetua Agung itu kemudian mulai memberikan penjelasan singkat mengenai jalannya kompetisi alkimia hari itu. Ia menjelaskan bahwa tahap pertama adalah kompetisi internal di antara para murid Menara Pil. Murid yang menunjukkan kemampuan terbaik akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid pribadi seorang ahli pil besar. Mendengar penjelasan itu, banyak murid Menara Pil yang mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kesempatan menjadi murid langsung Dan Jun adalah sesuatu yang hampir mustahil bagi sebagian besar orang. Di antara semua murid yang ada, hanya 4 nama yang benar-benar dianggap memiliki peluang: Luo Han, Hu Qing, Si Tuyu, dan Xiao Chuchu. Keempatnya dikenal sebagai anak-anak ajaib dalam dunia alkimia Menara Pil. Sebagian orang yakin bahwa Luo Han adalah kandidat terkuat. Namun yang lain merasa bahwa kemampuan Hu Qing tampaknya lebih unggul. Ada pula yang percaya bahwa Xiao Chuchu memiliki peluang terbesar karena ia telah lama mengasingkan diri untuk mempelajari alkimia secara mendalam. Sementara diskusi itu berlangsung, Tetua Agung melanjutkan penjelasannya.
Ia menyatakan bahwa tahap kedua dari kompetisi pemurnian pil adalah pertukaran persahabatan antara perwakilan Menara Pil dan para ahli alkimia dari seluruh benua Tianxuan yang diundang secara khusus. Tujuan tahap ini adalah menjalin persahabatan melalui seni alkimia. Mendengar hal itu, sebagian besar ahli alkimia yang duduk di platform 5, 6, dan 7 tampak sangat bangga. Mereka tersenyum puas karena diundang oleh Menara Pil sudah merupakan kehormatan besar. Bagi seorang alkemis, undangan seperti itu berarti kemampuan mereka telah diakui oleh Menara Pil. Pengakuan tersebut sangat berharga bagi masa depan mereka. Setelah kompetisi berakhir, kemungkinan besar banyak kekuatan besar akan datang untuk menjalin hubungan dengan mereka. Bahkan tidak sedikit kekuatan yang mungkin akan mengundang mereka untuk bergabung sebagai tokoh penting dalam organisasi mereka. Semua faksi di dunia kultivasi sangat senang menerima seorang alkemis sebagai anggota. Setelah itu, Tetua Agung menjelaskan tahap ketiga dari kompetisi pil. Pada tahap ini, Menara Pil akan menawarkan sejumlah besar ramuan berharga dan pil harta karun untuk dijual kepada para peserta. Harga yang ditawarkan juga dijamin wajar. Begitu penjelasan itu selesai, seluruh alun-alun langsung dipenuhi sorakan gembira. Banyak praktisi bela diri datang ke acara ini justru untuk membeli pil spiritual yang mereka butuhkan. Pil yang dijual oleh Menara Pil terkenal memiliki kualitas yang sangat terjamin. Akhirnya Tetua Agung mengumumkan dimulainya langkah pertama dari proses Battle Pil Tower. Ia mempersilakan para murid Menara Pil yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran pil untuk langsung menuju arena. 10 orang akan membentuk satu kelompok. Dari setiap kelompok, 3 orang terbaik akan melanjutkan ke tahap berikutnya, sementara yang lainnya akan langsung tereliminasi. Begitu pengumuman itu selesai, banyak murid Menara Pil segera melangkah ke arena. Mereka membentuk kelompok-kelompok beranggotakan 10 orang dan mulai bersiap untuk bersaing dalam kemampuan alkimia mereka. Dengan fondasi dan kekuatan Menara Pil yang sangat besar, para murid alkimia yang dibina di dalam organisasi tersebut secara alami menjadi sangat luar biasa. Lingkungan pelatihan yang kuat, sumber daya yang melimpah, serta bimbingan para tetua besar membuat kemampuan para muridnya jauh melampaui alkemis biasa. Oleh karena itu, ketika kompetisi alkimia di antara para murid Menara Pil resmi dimulai, suasana di alun-alun menjadi sangat hidup. Sorak-sorai penonton terdengar dari waktu ke waktu, menciptakan gelombang kegembiraan yang terus bergema di seluruh arena. Namun di tengah keramaian itu, Ye Yunfei justru tampak sangat santai. Ia berdiri di antara kerumunan sambil sesekali menguap ketika menonton jalannya kompetisi. Baginya, pemandangan itu terasa sangat membosankan. Sebagai seorang ahli alkimia yang telah mencapai tingkat sangat tinggi, menyaksikan pertunjukan para murid yang baru saja memasuki jalan alkimia terasa seperti melihat anak-anak yang baru belajar berjalan. Hampir semua proses pemurnian pil yang dilakukan para murid Menara Pil tampak sederhana di matanya. Teknik mereka masih kasar dan penuh kekurangan. Karena itulah Ye Yunfei terus menguap dengan ekspresi tidak tertarik. Barulah ketika 3 murid jenius Menara Pil, Luo Han, Hu Qing, dan Si Tuyu, turun ke arena, perhatian Ye Yunfei mulai sedikit terbangun. Ketiga orang ini jelas berbeda dari murid biasa. Mereka telah mampu menghasilkan sejumlah pil spiritual tingkat 9, yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat alkemis kelas 1 yang cukup matang. Untuk saat ini, kekuatan ketiganya terlihat relatif seimbang. Teknik alkimia mereka rapi, langkah-langkah pemurnian teratur, dan pengendalian api mereka juga cukup stabil. Saat ketiga murid jenius itu naik ke panggung satu persatu, para petinggi Menara Pil bersama tokoh-tokoh dari berbagai kekuatan besar Zhongzhou langsung memberikan perhatian penuh. Banyak dari mereka mengamati proses alkimia dengan sangat serius, bahkan tidak sedikit yang terus memberikan komentar dan pujian. Suasana diskusi di platform para tokoh besar itu tampak hidup, seolah-olah mereka sedang menyaksikan sebuah pertunjukan seni yang indah. Tiba-tiba, di tengah kerumunan penonton, seseorang berteriak dengan penuh semangat bahwa Xiao Cucu telah naik panggung. Seruan itu segera menarik perhatian banyak orang. Dalam sekejap, hampir semua mata di alun-alun tertuju pada seorang wanita tinggi dan anggun yang baru saja berjalan memasuki salah satu arena. Wanita itu mengenakan gaun merah muda yang indah. Gerakannya anggun, dan aura yang dipancarkannya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Sosoknya langsung menarik perhatian banyak orang. Ketika melihat wanita tersebut, Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Ia segera mengenali bahwa wanita itu adalah Xiao Cucu yang sama yang pernah ia temui di kota Yuanyue sebelumnya. Ia tidak menyangka bahwa identitas asli Xiao Cucu ternyata adalah murid inti dari Menara Pil di Zhongzhou. Pada waktu itu, setelah kejadian di kota Yuanyue, Xiao Cucu telah meninggalkan kota tersebut lebih awal daripada Ye Yunfei. Sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi.
Kini, melihatnya muncul di arena kompetisi menara pil membuat Ye Yunfei sedikit merasa menarik. Ia memperhatikan proses alkimia Xiao Chuchu dengan lebih serius selama beberapa saat. Setelah mengamati beberapa langkah pemurnian yang dilakukan gadis itu, Ye Yunfei langsung memahami tingkat kemampuannya. Dalam hati ia menilai bahwa kemampuan alkimia Xiao Chuchu sebenarnya hampir setara dengan Luo Han, Hu Qing, dan Si Tuyu. Keempat orang ini memang pantas disebut sebagai jenius alkimia menara pil. Sebagai seorang ahli pil sejati, penglihatan Ye Yunfei sangat tajam. Ia dapat menilai kemampuan seseorang hanya dengan melihat beberapa langkah alkimia saja. Akhirnya, setelah beberapa babak eliminasi selesai, 4 jenius alkimia tersebut berhasil masuk ke babak final. Di atas panggung, Luo Han, Hu Qing, Si Tuyu, dan Xiao Chuchu berdiri berjajar. Mereka kemudian memulai kompetisi terakhir mereka, masing-masing menampilkan teknik alkimia terbaik yang mereka miliki. Pemandangan itu benar-benar spektakuler. Api alkimia berkobar di dalam kuali mereka, energi obat menyebar di udara, dan aroma herbal mulai memenuhi arena. Kerumunan di alun-alun langsung terbagi menjadi 4 kelompok besar. Setiap kelompok bersorak keras untuk mendukung salah satu dari 4 jenius tersebut. Di tengah sorakan itu, Ye Yunfei tiba-tiba mendengar suara seorang wanita yang sangat bersemangat dari platform tempat para anggota sekte Tianxuan berada. Karena merasa penasaran, Ye Yunfei menoleh ke arah suara tersebut. Ia melihat seorang wanita cantik berpakaian merah dengan tubuh yang sangat menarik berdiri di samping Yao Tianming, pemimpin sekte Tianxuan. Wanita itu tampak sangat bersemangat memberikan dukungan kepada Luo Han. Melihat pemandangan itu, Ye Yunfei segera memahami sesuatu. Ia menyadari bahwa Putri Yao Tianming ternyata menikah dengan Luo Han. Dengan demikian, Luo Han kemungkinan besar memiliki hubungan khusus dengan menara pil. Beberapa saat kemudian Ye Yunfei semakin memahami situasinya. Ternyata Luo Han adalah cucu dari tetua ke-6 menara pil. Wanita berbaju merah yang berdiri di samping Yao Tianming itu jelas adalah Yao Ying, kakak perempuan Yao Sheng. Di arena kompetisi, di depan Luo Han berdiri sebuah kuali alkimia kuno yang tampak sangat istimewa. Permukaan kuali tersebut diukir dengan berbagai pola matahari, bulan, dan bintang yang sangat rumit. Ketika api cinnabar mulai menyala di bawah kuali itu, pola-pola matahari, bulan, dan bintang tersebut langsung memancarkan cahaya yang sangat terang. Pemandangan itu semakin menakjubkan ketika cahaya bintang tampak memancar turun dari langit dan menyatu dengan kuali tersebut. Beberapa orang yang menyaksikan pemandangan itu segera mengenali asal-usul kuali tersebut. Mereka terkejut dan berseru bahwa kuali itu ternyata adalah kuali bintang. Kuali bintang dikenal sebagai harta karun yang ditinggalkan oleh seorang tetua senior menara pil lebih dari 100 tahun yang lalu sebelum kematiannya. Banyak orang tidak menyangka bahwa benda berharga seperti itu ternyata berada di tangan Luo Han. Bahkan Dan Jun yang duduk di platform utama juga sedikit terkejut ketika melihat kuali tersebut. Ia meliriknya dengan perhatian khusus. Pada awalnya kemampuan alkimia Luo Han, Hu Qing, Si Tuyu, dan Xiao Chuchu sebenarnya cukup seimbang. Untuk menentukan pemenang di antara mereka, seharusnya dibutuhkan pertarungan yang sangat sengit. Namun kehadiran kuali bintang jelas memberikan keuntungan besar bagi Luo Han. Hal ini membuat Hu Qing, Si Tuyu, dan Xiao Chuchu terkejut. Mereka tidak menyangka Luo Han akan menggunakan artefak sekuat itu dalam kompetisi. Ekspresi mereka langsung menjadi muram. Keempat jenius itu memilih untuk memurnikan pil berharga kelas 1 sebagai bahan kompetisi. Namun kuali di depan Luo Han kini diselimuti cahaya bintang yang sangat terang. Cahaya ilahi terus berkilauan, membuat seluruh penampilannya tampak sangat sakral. Pada saat itu Luo Han terlihat seperti seorang anak bintang yang sedang mengendalikan kekuatan langit. Dengan bantuan kuali bintang, kemajuan alkimianya jauh lebih cepat dibandingkan 3 pesaing lainnya. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat dengan jelas bahwa Luo Han telah memperoleh keunggulan besar. Di platform sekte Tianxuan, Yao Ying tampak sangat bangga melihat pemandangan itu. Ia terus bersorak dengan penuh semangat, yakin bahwa Luo Han akan memenangkan kompetisi. Yao Tianming juga tertawa keras dengan wajah penuh kebanggaan. Baginya, memiliki menantu seperti Luo Han jelas merupakan keuntungan besar bagi sekte Tianxuan. Para petinggi sekte Tianxuan di sekitarnya segera ikut memuji dan menyanjung Yao Tianming serta putrinya. Mereka semua tahu bahwa hubungan dengan menara pil melalui Luo Han akan membawa banyak manfaat bagi masa depan sekte mereka. Namun di balik kebahagiaan itu, Yao Tianming tiba-tiba teringat sesuatu yang membuat ekspresinya berubah dingin. Tatapannya langsung beralih ke arah Ye Yunfei yang berdiri di kerumunan. Matanya dipenuhi niat membunuh yang sangat kuat.
Yao Ying kemudian menjelaskan bahwa Luo Han sebenarnya telah membuat berbagai pengaturan rahasia. Banyak ahli kuat telah diarahkan untuk mengawasi Ye Yunfei. Di antara mereka bahkan terdapat beberapa ahli dari alam gua surga. Dengan pengawasan seperti itu, Ye Yunfei hampir tidak mungkin melarikan diri. Mendengar hal tersebut, Yao Tianming merasa puas. Ia bahkan berharap Ye Yunfei akan dihancurkan sampai berkeping-keping. Ia juga berniat mencari tahu seluruh latar belakang Ye Yunfei, keluarganya, sektenya, kerabatnya, dan semua orang yang berhubungan dengannya, untuk kemudian memusnahkan mereka semua. Bahkan geng Harimau Putih dan Ludacong juga tidak akan dibiarkan hidup. Sementara itu, di platform para petinggi Menara Pil, seorang tetua tua tersenyum puas melihat kemajuan Luo Han. Beberapa tetua lain juga berbicara mengenai kuali bintang yang digunakan Luo Han. Mereka menyadari bahwa tanpa artefak itu, si Tuyu sebenarnya masih memiliki peluang besar untuk memenangkan kompetisi. Namun Dan Jun hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuan seseorang. Semua percakapan ini sebenarnya tidak luput dari pengamatan Ye Yunfei. Dengan kekuatan jiwanya yang sangat kuat, ia dapat menangkap semua pembicaraan itu. Namun Ye Yunfei hanya mencibir dalam hati. Ia tahu bahwa selama dirinya berada di sini, Luo Han tidak akan pernah bisa menang. Pada saat yang sama, Xiao Cucu yang sedang memurnikan pil tiba-tiba menerima sebuah transmisi suara misterius di dalam lautan jiwanya. Suara itu memberikan instruksi rinci tentang cara memurnikan pil. Awalnya Xiao Cucu merasa ragu, tetapi setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti instruksi tersebut. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba mengosongkan kuali pilnya dan mulai mempersiapkan bahan obat baru. Pemandangan itu langsung menarik perhatian banyak orang. Semua orang terkejut ketika melihat bahwa Xiao Cucu memasukkan beberapa obat berharga tingkat 2 ke dalam kuali. Artinya ia mencoba memurnikan pil berharga tingkat 2. Keputusan itu langsung mengejutkan seluruh arena. Bahkan Dan Jun mulai memperhatikan dengan serius. Sementara Luo Han sendiri langsung berubah ekspresi ketika melihat tindakan Xiao Cucu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Cucu sebenarnya mampu memurnikan pil tingkat 2. Waktu berlalu perlahan. Lebih dari setengah jam kemudian, Xiao Cucu tiba-tiba menepuk badan kuali di depannya. 3 pil putih berharga melesat keluar dari dalam kuali dan melayang di udara. Ketiganya adalah pil berharga tingkat 2. Seluruh penonton langsung bersorak riuh. Sementara Luo Han, tetua ke-6 Menara Pil, Yao Tianming, Yao Ying, dan semua orang dari sekte Tianxuan tampak pucat pasi. Xiao Cucu sendiri gemetar karena kegembiraan. Air mata menggenang di matanya ketika ia menyadari bahwa ia benar-benar berhasil memurnikan 3 pil berharga tingkat 2. Di platform utama, Dan Jun tersenyum dan mengangguk dengan ekspresi puas. Ia jelas sangat menghargai bakat yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Cucu. Setelah kompetisi yang menegangkan itu berakhir, Kepala Menara Pil secara pribadi berdiri dan mengumumkan bahwa tahap pertama pertempuran pil telah selesai. Pengumuman itu disampaikan dengan suara lantang yang diperkuat oleh kekuatan spiritual sehingga bergema jelas di seluruh alun-alun. Dalam pengumuman tersebut dinyatakan bahwa Xiao Cucu telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi di antara para murid Menara Pil. Keputusan itu langsung menimbulkan kegemparan di antara para penonton. Kemenangan itu bukan hanya sebuah gelar biasa. Hal itu juga berarti bahwa Xiao Cucu secara resmi memperoleh hak untuk menjadi murid pribadi Dan Jun, tokoh legendaris dunia alkimia di benua Tianxuan. Di tengah sorak-sorai kerumunan, Xiao Cucu sendiri tampak sangat gembira. Namun di balik kegembiraan itu, hatinya dipenuhi rasa penasaran yang kuat. Sejak awal proses pemurnian pil tadi, ia menerima transmisi suara misterius yang membimbingnya. Tanpa bimbingan itu, ia tidak mungkin berhasil memurnikan pil berharga tingkat 2. Karena itu, setelah kompetisi selesai, ia terus mencari pemilik suara tersebut. Tatapannya berulang kali menyapu seluruh alun-alun, mencoba menemukan sosok yang mungkin telah membantu dirinya secara diam-diam. Dalam pengamatannya, pandangannya akhirnya berhenti ke arah tempat Ye Yunfei berdiri. Ia merasa seolah-olah transmisi suara tadi datang dari arah tersebut. Namun alun-alun saat itu dipenuhi lautan manusia. Dengan begitu banyak orang yang berdiri dan bergerak di sana, mustahil baginya untuk benar-benar menemukan siapa yang telah berkomunikasi dengannya secara telepati. Tidak lama setelah itu, tahap kedua kompetisi pil Menara Pil dimulai. Tahap ini berbeda dengan yang sebelumnya. Jika tahap pertama merupakan kompetisi di antara para murid Menara Pil, maka tahap kedua terutama melibatkan para anggota berpangkat tinggi Menara Pil serta beberapa ahli alkimia undangan dari berbagai wilayah benua Tianxuan.
Pada tahap ini, beberapa petinggi Menara Pil bersama para ahli alkimia undangan naik ke panggung untuk mendemonstrasikan keterampilan alkimia mereka secara langsung di hadapan semua orang. Sebenarnya bagian ini lebih menyerupai ajang pertukaran persahabatan melalui alkimia. Banyak ahli alkimia undangan yang sengaja memperlihatkan sikap rendah hati. Bahkan ada yang dengan sengaja kalah dari para tetua Menara Pil agar bisa mendapatkan simpati serta hubungan baik dengan organisasi tersebut. Satu demi satu para ahli alkimia naik ke panggung untuk memperlihatkan teknik pemurnian pil mereka. Setiap demonstrasi disambut oleh sorak-sorai penonton yang memadati alun-alun. Namun tepat pada saat suasana berlangsung meriah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pemuda tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan. Ia melangkah dengan tenang, kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Tanpa ragu ia melangkah ke udara dan perlahan naik ke atas arena. Pemandangan itu segera menarik perhatian banyak orang. Dalam sekejap hampir semua mata di alun-alun tertuju pada pemuda tersebut. Banyak orang merasa heran dan bertanya-tanya dalam hati tentang siapa pemuda itu dan apa yang sebenarnya ingin ia lakukan. Tidak butuh waktu lama bagi sebagian orang untuk mengenali sosok tersebut. Banyak orang segera menyadari bahwa pemuda itu adalah Guru Liu Yun, seorang alkemis yang namanya baru-baru ini menyebar ke seluruh dataran tengah. Sementara itu, seorang pelayan Menara Pil yang sebelumnya sempat menghentikan Ye Yunfei memasuki platform 6 langsung terkejut ketika melihatnya muncul di udara. Ia segera bergegas maju untuk menghalangi Ye Yunfei sambil berteriak dengan marah. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak mempedulikan pelayan tersebut. Dengan sikap tenang, ia menatap platform tempat para petinggi Menara Pil duduk. Setelah itu, ia mulai berbicara perlahan. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya, suara Ye Yunfei menyebar seperti guntur ke seluruh penjuru alun-alun sehingga setiap orang dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Ia menyatakan bahwa sebelumnya ia mengira Menara Pil mewakili tingkat alkimia tertinggi di seluruh benua Tianshuan. Bahkan jika kenyataannya tidak sempurna, setidaknya ia berharap standar mereka tidak terlalu buruk. Namun setelah menyaksikannya secara langsung hari ini, ia merasa sangat kecewa. Kata-kata itu langsung membuat seluruh alun-alun diliputi keheningan yang mencekam. Banyak orang bahkan ragu apakah mereka benar-benar mendengar kalimat itu dengan benar. Menara Pil selama ini dikenal sebagai markas besar seluruh alkemis di dunia. Organisasi ini diakui sebagai simbol tingkat alkimia tertinggi di seluruh benua Tianshuan. Namun sekarang seseorang justru berani mengatakan hal seperti itu di markas besar Menara Pil sendiri. Bagi semua orang yang hadir, ucapan itu sama saja dengan provokasi paling serius terhadap Menara Pil. Setelah beberapa detik keheningan yang tegang, seluruh alun-alun langsung meledak dalam keributan besar. Diskusi dan teriakan terdengar dari berbagai arah. Banyak orang merasa bahwa Guru Liu Yun mungkin telah menjadi terlalu terkenal dalam waktu singkat sehingga menjadi sombong dan berani bertindak lancang di Menara Pil. Ada juga yang berpendapat bahwa pemuda itu mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Menurut mereka mustahil seseorang yang waras berani membuat pernyataan seperti itu di tempat seperti ini. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yunfei. Banyak dari mereka memandangnya seolah-olah ia adalah orang yang tidak stabil secara mental. Di antara kerumunan, Lu Dachong dan beberapa orang lain yang pernah menerima bantuan dari Guru Liu Yun tampak sangat cemas. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Yunfei tiba-tiba memprovokasi Menara Pil secara terbuka seperti ini. Di sisi lain, Yao Tianming yang berdiri bersama orang-orang sekte Tianshuan justru tertawa keras. Baginya, tindakan Ye Yunfei seperti ini hanya akan mempercepat kehancurannya sendiri. Sementara itu, Xiao Cucu yang berada di arena tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Dari sudut pandangnya, ia melihat profil wajah Ye Yunfei yang tampak agak familiar. Namun ia tidak yakin apakah ia hanya sedang membayangkannya. Pada saat itu para penjaga Menara Pil yang berdiri di depan Ye Yunfei sudah dipenuhi kemarahan. Mereka merasa pemuda itu telah melontarkan kata-kata gila dan tidak dapat diterima. Para petinggi Menara Pil yang duduk di platform utama juga menunjukkan kemarahan mereka. Beberapa dari mereka bahkan membentak dengan keras. Dan Jun sendiri mengerutkan kening. Ekspresi ketidakpuasan muncul di wajahnya. Bagi Menara Pil yang memiliki status sangat tinggi, tuduhan seperti ini jelas tidak dapat ditoleransi. Namun Ye Yunfei tetap berdiri dengan tenang di udara, kedua tangannya masih berada di belakang punggungnya. Ia kembali berbicara dengan suara yang jelas. Ia menantang Menara Pil untuk melakukan duel alkimia dengannya di tempat itu juga. Jika ia kalah, ia bersedia mati. Namun jika Menara Pil kalah, ia hanya akan mengambil beberapa obat berharga tingkat 3 dan tingkat 4 dari mereka. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sendirian dan siap menantang seluruh Menara Pil sekaligus. Ucapan terakhir itu bergema seperti petir di telinga semua orang yang hadir.
Dalam sekejap seluruh alun-alun kembali terdiam. Tidak ada seorang pun yang tidak merasa terkejut. Semua orang tahu bahwa Menara Pil adalah tempat berkumpulnya para ahli alkimia paling hebat di benua Tianxuan. Kepala menara saat ini bersama 9 tetua Menara Pil semuanya merupakan ahli pil harta karun tingkat 3. Dan Jun sendiri adalah satu-satunya alkemis harta karun tingkat 4 di seluruh benua. Sekarang seorang pemuda tiba-tiba menyatakan bahwa ia ingin menantang seluruh Menara Pil sendirian. Selain itu, ia bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya. Tak lama kemudian, tawa besar kembali memenuhi seluruh alun-alun. Banyak orang menganggap pernyataan Ye Yunfei sebagai lelucon yang sangat konyol. Beberapa bahkan mengatakan bahwa pemuda itu pasti sudah gila. Namun para petinggi Menara Pil tidak tertawa. Beberapa dari mereka sangat marah hingga membanting meja di depan mereka. Sementara itu penjaga Menara Pil yang berdiri di depan Ye Yunfei sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia memerintahkan para penjaga untuk menangkap Ye Yunfei dan mengurungnya di penjara Menara Pil. Namun tepat ketika para penjaga hendak bergerak, Dan Jun tiba-tiba mengangkat tangannya dengan lembut dan menghentikan mereka. Meskipun suaranya tidak keras, setiap orang di alun-alun dapat mendengarnya dengan jelas. Dan Jun kemudian menatap Ye Yunfei dengan tenang dan menanyakan apakah pemuda itu benar-benar berniat menantang Menara Pil. Ye Yunfei menjawab dengan sangat yakin bahwa itulah yang ia inginkan. Jawaban itu kembali memicu gelombang teriakan dan makian dari kerumunan. Namun Dan Jun tetap tenang. Ia mengatakan bahwa pemuda itu memang sangat sombong dan tidak ada seorang pun yang pernah berani merendahkan Menara Pil seperti itu sebelumnya. Untuk memberi pelajaran kepadanya, Menara Pil memutuskan menerima tantangan tersebut. Namun jika Ye Yunfei kalah, ia tidak akan dibunuh. Sebagai gantinya, ia harus menghabiskan sisa hidupnya bekerja untuk Menara Pil dengan menanam tanaman herbal spiritual bagi mereka. Sebagai balasan, jika Menara Pil kalah, Ye Yunfei dapat mengambil obat-obatan berharga yang ia inginkan. Setelah itu, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah lempengan giok yang memancarkan layar cahaya. Di atas layar itu tertulis nama-nama lebih dari selusin obat berharga tingkat 3 dan tingkat 4. Itulah tujuan utama kedatangannya ke Menara Pil. Ia juga menambahkan satu syarat lagi. Jika ia menang, ia ingin pelayan Menara Pil yang sebelumnya menghalanginya berlutut dan meminta maaf. Pelayan itu langsung dipenuhi amarah ketika mendengar permintaan tersebut. Namun Dan Jun hanya melirik daftar obat-obatan itu dan mengangguk dengan tenang. Bagi Menara Pil yang telah mengumpulkan kekayaan selama ratusan tahun, obat-obatan itu masih bisa mereka kumpulkan. Kemudian Dan Jun menoleh kepada para tetua Menara Pil dan bertanya siapa di antara mereka yang berani menerima tantangan pemurnian pil dari pemuda tersebut. Dengan statusnya yang sangat tinggi, Dan Jun tentu tidak mungkin secara pribadi turun tangan melawan seorang junior. Aku akan memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Ucapan penuh amarah itu datang dari salah satu tetua Menara Pil. Seorang tetua yang selama ini tampak biasa saja segera bergerak. Tubuhnya melesat ke udara lalu mendarat dengan mantap di arena yang berada tepat di tengah alun-alun. Beberapa waktu sebelumnya, nama Guru Liu Yun memang telah mengguncang seluruh dataran tengah. Terutama kisah duel alkimianya dengan Guru Qianyao di Kota Api yang menyebar dengan sangat luas. Dalam peristiwa itu, ia memurnikan 10 pil penguat 1000 jiwa hanya dalam beberapa puluh tarikan napas. Kisah tersebut telah menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Para petinggi Menara Pil tentu saja sudah mendengar kabar itu. Karena itulah mereka tidak sembarangan mengirim murid biasa untuk menghadapi Ye Yunfei. Sebaliknya, mereka mengirim seorang tetua yang tampaknya biasa saja ke arena. Namun tetua yang tampak sederhana ini sebenarnya bukan orang biasa. Ia adalah seorang alkemis tingkat 2 yang sangat berpengalaman. Ye Yunfei pun bergerak. Dengan langkah ringan ia melayang turun dan mendarat di arena. Tetua itu bahkan tidak meliriknya. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, sebuah kuali pil berwarna kuning terbang keluar dan jatuh tepat di depannya. Tanpa membuang waktu, ia langsung mulai memurnikan ramuan-ramuan tersebut. Gerakan tangannya halus, stabil, dan penuh pengalaman. Setiap langkah pemurnian dilakukan dengan teknik yang sangat rapi. Jelas sekali bahwa tetua ini adalah seorang alkemis tingkat 2 yang telah lama menekuni bidang tersebut. Melihat hal itu, Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. Ia kemudian mengeluarkan kuali kekacauan miliknya. Tanpa ragu ia melemparkan semua obat-obatan berharga tingkat 2 ke dalam kuali itu sekaligus. Sesaat kemudian terdengar suara ledakan ringan. Dengan satu jentikan jarinya, seekor naga api kecil melesat masuk ke dalam kuali. Dalam sekejap api yang sangat dahsyat langsung meledak di dalam kuali tersebut.
Naga api itu terbentuk dari api sejati inti bumi yang telah berusia lebih dari 1000 tahun. Kekuatannya sangat mengerikan. Hanya dalam waktu sekitar selusin tarikan napas, semua tahap pemurnian selesai. Ye Yunfei kemudian mengeluarkan teriakan pelan dan menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya. Metode kondensasi eliksir 9 putaran kembali diperlihatkan. Dalam sekejap 10 pil berharga yang berwarna merah seperti batu rubi melesat keluar dari dalam kuali. Pil-pil itu berputar dengan kecepatan yang sangat menakjubkan di udara. Kemudian Ye Yunfei kembali mengeluarkan teriakan pelan. 10 pil merah itu langsung berhenti berputar dan melayang dengan tenang di depan dirinya. Ramuan telah selesai dipurnikan. Pada saat itu tetua menara pil yang menjadi lawannya bahkan masih berada pada tahap membakar ramuan spiritual. Ia menatap dengan mata terbelalak ke arah 10 pil berharga tingkat 2 yang melayang di depan Ye Yunfei. Tingkat keberhasilannya mencapai 10 pil dan kualitas setiap pilnya sempurna. Pemandangan itu langsung membuat seluruh alun-alun meledak dalam sorakan. Banyak orang tidak menyangka bahwa Guru Liu Yun ternyata memiliki kemampuan alkimia yang begitu menakjubkan. Banyak yang sebelumnya mengira bahwa kesombongannya hanyalah bualan kosong. Namun sekarang mereka mulai menyadari bahwa ia memang memiliki kemampuan yang nyata. Beberapa orang bahkan langsung menyimpulkan bahwa Guru Liu Yun sebenarnya adalah seorang ahli pil harta karun tingkat 2. Guru Qi Huang yang berdiri di antara kerumunan menatap 10 pil merah itu dengan senyum pahit. Ia merasa sangat bingung sekaligus sedih. Ia menyadari bahwa kemampuan alkimia Ye Yunfei jauh melampaui dirinya. Guru Xinglin dan Guru Tianmu bahkan lebih pucat lagi. Mereka berdiri tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu para anggota berpangkat tinggi Menara Pil juga tampak sangat terkejut. Bahkan Dan Jun sendiri memandang Ye Yunfei dengan tatapan dalam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya mungkin telah meremehkan pemuda ini. Pada saat itu seorang lelaki tua tinggi mengenakan jubah putih dan jubah merah tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di arena. Orang itu tidak lain adalah Tetua Agung Menara Pil. Ia menatap Ye Yunfei dengan serius. Karena Ye Yunfei telah menantang seluruh Menara Pil, maka siapapun dari organisasi tersebut memiliki hak untuk ikut serta dalam duel alkimia ini. Tetua biasa yang sebelumnya berada di arena merasa sangat malu. Ia segera meninggalkan arena dengan wajah yang muram. Melihat Tetua Agung turun tangan, kerumunan mulai berdiskusi dengan penuh antusias. Semua orang tahu bahwa Tetua Agung adalah seorang alkemis tingkat 3. Banyak orang yakin bahwa kali ini Guru Liu Yun pasti akan kalah. Namun beberapa orang juga menyadari bahwa Ye Yunfei tidak mungkin mundur sekarang. Jika ia mengakui kekalahan, maka ia harus menghabiskan sisa hidupnya sebagai pelayan penanam herbal untuk Menara Pil. Karena itu, satu-satunya pilihan baginya adalah melanjutkan duel ini. Sebagian orang merasa bahwa ia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Menjadi seorang alkemis tingkat 2 di usia yang sangat muda saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Jika ia juga seorang alkemis tingkat 3, maka itu hampir seperti menentang takdir. Ketika melihat Tetua Agung memasuki arena, banyak orang merasa bahwa hasil pertarungan ini sudah dapat ditebak. Tetua Agung kemudian menatap Ye Yunfei dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa pil yang ingin ia sempurnakan adalah pil cahaya surgawi. Ia membawa 2 porsi bahan obat berharga tingkat 3 dan bersedia memberikan 1 porsi kepada Ye Yunfei. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, 7 atau 8 ramuan berharga tingkat 3 langsung mendarat di depan Ye Yunfei. Setelah itu Tetua Agung mengeluarkan kuali alkimianya sendiri dan mulai memurnikan pil. Melihat pemandangan itu, banyak alkemis di antara penonton langsung bersorak kegirangan. Bagi mereka, kesempatan menyaksikan Tetua Agung memurnikan pil secara langsung adalah peluang belajar yang sangat berharga. Teknik alkimia Tetua Agung sangat tajam dan terampil. Setiap gerakan tangannya tampak sederhana namun penuh dengan makna mendalam. Pada tingkatnya saat ini, teknik alkimianya sudah mencapai tahap kembali ke kesederhanaan. Setiap tindakan kecil yang ia lakukan mengandung prinsip alkimia yang sangat dalam. Banyak alkemis menonton dengan penuh kekaguman. Bahkan Dan Jun pun tersenyum dan mengangguk puas melihat kemampuan Tetua Agung. Namun Ye Yunfei hanya melirik sekilas teknik tersebut. Ia menggelengkan kepala dengan santai. Menurutnya kemampuan dasar Tetua Agung memang kuat, tetapi ia terlalu terikat pada aturan lama. Tanpa banyak bicara, Ye Yunfei mengibaskan lengan bajunya. Semua ramuan berharga tingkat 3 yang diberikan oleh Tetua Agung langsung ia lemparkan ke dalam kuali. Dengan satu gerakan jarinya, naga api itu kembali masuk ke dalam kuali dan api besar langsung menyala. Sekitar 15 menit kemudian, Ye Yunfei kembali menggunakan metode kondensasi eliksir 9 putaran.
10 pil berharga tingkat 3 berwarna merah muda melesat keluar dari dalam kuali dan melayang di udara. Ramuan itu telah selesai dipurnikan. Dengan bantuan naga api yang terbentuk dari api sejati paru-paru bumi berusia 1000 tahun, kecepatan alkimia Ye Yunfei menjadi sangat luar biasa. Bagi praktisi bela diri di benua Tianxuan, pil berharga tingkat 3 sudah dianggap sebagai pil tingkat sangat tinggi. Namun bagi Ye Yunfei, tingkat itu sebenarnya masih sangat rendah. Jika kekuatannya saat ini tidak terlalu lemah, ia bahkan bisa memurnikan banyak pil tingkat 3 hanya dalam sekejap mata. Ketika 10 pil tingkat 3 itu muncul, seluruh alun-alun langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang merasa pikiran mereka membeku. Tidak seorang pun bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Tetua Agung Menara Pil bahkan menghentikan proses alkimianya. Ia menatap 10 pil di depan Ye Yunfei dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Sebagai seorang alkemis tingkat 3, ia tahu betapa sulitnya mencapai tingkat keberhasilan 10 pil sekaligus dengan kualitas sempurna. Seluruh kerumunan langsung gempar. Semua orang kini menyadari bahwa Guru Liu Yun ternyata adalah seorang ahli pil harta karun tingkat 3. Bahkan kemampuan alkimianya jelas lebih tinggi daripada Tetua Agung Menara Pil. Banyak orang tidak percaya bahwa pemuda yang tampak belum berusia 20 tahun bisa memiliki kemampuan seperti itu. Namun kenyataan sudah berada di depan mata mereka. Tidak heran ia berani menantang seluruh menara pil sendirian. Guru Qi Huang, Guru Xinglin, dan Guru Tianmu kini benar-benar pucat. Penyesalan memenuhi hati mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyinggung seorang alkemis tingkat 3. Di sisi lain, wajah Yao Tianming dari sekte Tianxuan menjadi sangat buruk. Ia tahu bahwa seorang alkemis tingkat 3 adalah sosok yang tidak boleh ia sakiti. Bahkan menara pil sendiri mungkin akan kesulitan menekan seorang ahli pil tingkat 3. Sementara itu Lu Dachong tertawa keras dengan penuh kegembiraan. Ia merasa sangat beruntung karena sebelumnya telah menjalin hubungan baik dengan Guru Liu Yun. Di antara para tokoh besar Zhongzhou, banyak pemimpin kekuatan besar mulai diam-diam mengeluarkan perintah untuk mencari kesempatan menjalin persahabatan dengan Guru Liu Yun setelah kompetisi selesai. Seorang alkemis tingkat 3 memang diperlakukan seperti tamu kehormatan bahkan oleh para penguasa besar. Dekan Shangguan dari Akademi Penjaga juga memandang Ye Yunfei dengan penuh perhatian. Ia bahkan berbisik kepada para diaken di sampingnya bahwa mereka harus mencari kesempatan untuk berteman dengan Guru Liu Yun. Namun ia sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang ia lihat itu sebenarnya adalah Ye Yunfei. Pada saat itu Dan Jun perlahan berdiri dari tempat duduknya. Begitu ia berdiri, seluruh alun-alun langsung menjadi sunyi. Semua orang memandangnya dengan penuh perhatian. Dan Jun kemudian menatap Ye Yunfei dengan ekspresi serius. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia telah meremehkan pemuda tersebut. Menurutnya bakat Ye Yunfei dalam alkimia tidak kalah dengan dirinya. Bahkan mungkin lebih kuat. Kemudian ia mengajukan sebuah tawaran yang membuat semua orang terkejut. Ia ingin menjadikan Ye Yunfei sebagai muridnya. Ia bahkan bersedia mewariskan seluruh pengetahuan alkimianya kepada pemuda tersebut. Tidak hanya itu. Ia juga menyatakan bahwa posisi kepala menara pil berikutnya sudah pasti akan menjadi milik Ye Yunfei. Ketika kata-kata itu terdengar, seluruh alun-alun benar-benar tercengang. Dan Jun bukan hanya dikenal sebagai ahli alkimia nomor 1 di seluruh benua Tianxuan. Ia juga merupakan seorang master kuat di tingkat ke-6 alam gua surga. Statusnya sangat tinggi, posisinya sangat mulia, dan namanya dihormati oleh hampir semua praktisi di benua itu. Bagi banyak orang, mampu menjadi murid Dan Jun adalah kehormatan yang tidak terbayangkan. Bahkan lebih dari itu, kesempatan untuk menjadi pewarisnya dan suatu hari nanti menjadi kepala menara pil berikutnya adalah impian hampir setiap anak muda di benua Tianxuan. Oleh karena itu, ketika tawaran itu diucapkan secara terbuka di hadapan semua orang, seluruh alun-alun langsung dipenuhi dengan berbagai emosi. Banyak anak muda yang memandang Ye Yunfei dengan mata penuh iri dan kecemburuan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa memperoleh kesempatan sebesar itu. Bahkan generasi yang lebih tua yang berdiri di antara kerumunan juga tidak dapat menyembunyikan rasa iri mereka. Di sisi lain, Lu Dachong tertawa terbahak-bahak dengan penuh kegembiraan. Dalam pikirannya, jika Guru Liu Yun benar-benar menjadi murid Dan Jun dan suatu hari naik menjadi kepala menara pil, maka geng Harimau Putih yang dipimpinnya akan memiliki pelindung yang sangat kuat. Dengan hubungan seperti itu, masa depan geng Harimau Putih akan dipenuhi keuntungan tanpa batas. Semua orang hampir yakin bahwa Guru Liu Yun pasti akan menerima tawaran itu tanpa ragu. Namun pada saat itulah Ye Yunfei tersenyum lembut dan menatap Dan Jun. Dengan nada yang sangat tenang, ia bertanya kembali mengenai keinginan Dan Jun untuk menjadikannya murid.
Dan Jun mengangguk dengan mantap, menegaskan bahwa memang itulah maksudnya. Namun jawaban yang keluar dari mulut Ye Yunfei benar-benar di luar dugaan semua orang. Ia menyatakan dengan tenang bahwa Dan Jun sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadikannya murid. Kalimat itu langsung membuat seluruh alun-alun terdiam. Banyak orang merasa seolah-olah petir menyambar di telinga mereka. Dan Jun tidak layak menerimanya sebagai murid? Ucapan seperti itu terasa begitu tidak masuk akal sehingga hampir semua orang mengira mereka salah dengar. Wajah Dan Jun juga berubah. Ekspresi ketidakpuasan muncul di wajahnya. Menurutnya kesombongan pemuda di depannya sudah terlalu keterlaluan. Namun Ye Yunfei tetap berbicara dengan santai. Ia menyatakan bahwa Dan Jun memang telah lama mengasingkan diri untuk mencoba menembus tingkat alkemis harta karun kelas 5. Ia juga menduga bahwa Dan Jun telah memperoleh cukup banyak wawasan selama masa pengasingan itu. Bahkan mungkin ia sendiri sudah mulai meragukan apakah dirinya telah menjadi seorang alkemis kelas 5. Namun menurut penilaian Ye Yunfei, Dan Jun sebenarnya hanya bisa dianggap sebagai alkemis tingkat 5 semu. Ia belum benar-benar mencapai tingkat alkemis kelas 5 sejati. Sebagai seorang ahli pil yang sangat berpengalaman, Ye Yunfei dapat menilai kemampuan seorang alkemis hanya dengan merasakan aura api alkimia di dalam tubuhnya. Api alkimia dan tingkat keahlian seorang alkemis selalu berada dalam keseimbangan. Mendengar penilaian itu, Dan Jun tampak sangat terkejut. Ia menatap Ye Yunfei dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang sangat besar mengenai bagaimana pemuda ini bisa mengetahui keadaan dirinya dengan begitu tepat. Dengan suara yang dalam, ia akhirnya menanyakan bagaimana Ye Yunfei mengetahui semua itu. Ye Yunfei hanya tertawa ringan. Kemudian ia menjelaskan alasan mengapa Dan Jun belum bisa dianggap sebagai alkemis tingkat 5 sejati. Menurutnya masalah itu bukan terletak pada bakat. Justru bakat Dan Jun sebenarnya sangat baik. Masalah utamanya adalah kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis. Ye Yunfei menjelaskan bahwa obat-obatan tingkat 4 sudah sangat berharga bahkan bagi menara pil. Sementara obat-obatan tingkat 5 jauh lebih langka lagi. Meskipun menara pil mungkin memiliki beberapa obat tingkat 5, jumlahnya pasti sangat sedikit dan sangat berharga. Karena itu, Dan Jun tidak pernah benar-benar menggunakan obat tingkat 5 untuk berlatih alkimia. Akibatnya, ia hanya dapat mengasingkan diri dan mencoba menyimpulkan tingkat alkemis kelas 5 melalui meditasi dan pemahaman teori. Meskipun dari proses itu ia telah memperoleh banyak wawasan mengenai dunia alkimia tingkat 5, semua itu pada akhirnya hanyalah pengetahuan teoretis. Tanpa praktik nyata, ia tidak dapat benar-benar disebut sebagai alkemis harta karun tingkat 5 sejati. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Dan Jun terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia menghela napas panjang dan mengakui bahwa apa yang dikatakan Ye Yunfei memang benar. Pada saat itu Ye Yunfei tiba-tiba menyatakan bahwa ia bisa mendemonstrasikan bagaimana pil berharga tingkat 5 sebenarnya dibuat. Ucapan itu membuat Dan Jun kembali terkejut. Namun segera setelah itu ia menggelengkan kepala. Ia merasa hal itu mustahil, karena untuk memurnikan pil tingkat 5 dibutuhkan obat-obatan tingkat 5 yang sangat langka. Ye Yunfei tersenyum tipis. Ia menyatakan bahwa untuk menunjukkan prinsip alkimia tingkat 5 tidak selalu harus menggunakan obat berharga tingkat 5. Setelah itu ia meminta Dan Jun untuk memperhatikan dengan baik. Dengan satu gerakan jarinya, api besar kembali menyala di dalam kuali kekacauan. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan teriakan pelan. Ia memanggil 5 unsur alam untuk masuk ke dalam kualinya. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Yang membuat semua orang tercengang adalah aliran energi dari 5 unsur dengan warna yang berbeda-beda tiba-tiba muncul dari tanah. Energi itu datang dari berbagai tempat yang sangat jauh, bahkan hingga ribuan mil. Semua energi tersebut berkumpul dan jatuh ke dalam kuali kekacauan. Kemudian Ye Yunfei mengangkat tangannya ke arah langit dan kembali mengeluarkan teriakan pelan. Dari langit tiba-tiba turun sinar cahaya yang sangat indah. Sinar itu mengandung esensi matahari, pancaran bulan, dan kecemerlangan bintang-bintang. Semua cahaya itu masuk ke dalam kuali. Setelah itu Ye Yunfei kembali membuat beberapa segel tangan. Ia menunjuk ke arah sekeliling alun-alun. Dalam radius ratusan mil, bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan mulai layu dengan cepat. Esensi kehidupan mereka ditarik keluar dan mengalir menuju kuali kekacauan. Semua energi alam itu terus berkumpul di dalam kuali. Pemandangan itu membuat semua orang yang menyaksikan terkejut. Sebagian orang bahkan mengira Ye Yunfei sedang melakukan sihir. Namun beberapa orang yang lebih berpengetahuan langsung menyadari bahwa ini bukan sihir biasa.
Ini adalah kekuatan yang hampir menyerupai kekuatan para dewa. Ye Yunfei kemudian menekan tangannya dengan lembut ke arah kuali. Di dalam kuali kekacauan terdengar gemuruh yang sangat kuat. Setelah itu ia mulai memperagakan berbagai teknik alkimia tingkat tinggi dengan kecepatan yang luar biasa. Tangannya bergerak secepat kilat, menciptakan segel-segel alkimia yang rumit. Melihat pemandangan itu, Dan Jun tampak sangat terguncang. Ia langsung menyadari bahwa teknik yang diperagakan Ye Yunfei benar-benar merupakan teknik pemurnian pil tingkat 5. Matanya dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Ia menatap setiap gerakan Ye Yunfei tanpa berkedip sedikit pun. Semakin lama ia mengamati, semakin ia merasa tercerahkan. Banyak konsep alkimia yang sebelumnya terasa membingungkan kini tiba-tiba menjadi jelas. Seolah-olah awan yang menutupi langit telah terbuka dan memperlihatkan cahaya terang. Namun di seluruh alun-alun, hanya Dan Jun yang benar-benar mampu memahami teknik yang diperagakan oleh Ye Yunfei. Para alkemis lain, termasuk kepala menara pil dan para tetua, hanya bisa merasa takjub tanpa benar-benar memahami inti dari teknik tersebut. Sementara itu Xiao Cucu juga memperhatikan Ye Yunfei dengan sangat serius. Di dalam hatinya perlahan muncul perasaan kalah. Ia menyadari bahwa kemampuan alkimia pemuda itu mungkin bahkan lebih tinggi daripada dirinya. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Ia teringat bahwa sebelumnya seseorang telah mengirimkan transmisi suara untuk membimbingnya memurnikan pil tingkat 2. Ia mulai menyadari bahwa orang yang membantu dirinya kemungkinan besar adalah Ye Yunfei. Kesadaran itu membuat tubuhnya sedikit gemetar. Tatapannya ke arah Ye Yunfei mulai berubah, dipenuhi cahaya aneh. Sekitar setengah jam kemudian Ye Yunfei mengeluarkan teriakan pelan. 10 bola cahaya terang melesat keluar dari kuali kekacauan dan melayang di udara. Itu adalah 10 pil ilusi yang bersinar dengan cahaya yang sangat mempesona. Ye Yunfei kemudian menjelaskan bahwa tingkat alkimia tertinggi sebenarnya adalah menggunakan alam semesta sebagai tungku, semua makhluk hidup sebagai obat, dan hukum Dao Agung sebagai api. Ia juga menyebutkan bahwa di alam semesta yang luas memang pernah ada alkemis yang melebur seluruh planet untuk menciptakan satu pil. Namun metode itu terlalu kejam. Kekuatan Ye Yunfei saat ini masih terlalu lemah untuk mencapai tingkat tersebut. Ia hanya dapat memperagakan simulasi kecil. Setelah itu, Ye Yunfei menatap Dan Jun dengan tenang dan bertanya apakah ia telah melihat dengan jelas. Dan Jun tampak sangat terharu. Ia mengakui bahwa demonstrasi yang diberikan Ye Yunfei telah memberinya pencerahan yang sangat besar. Ia juga mengakui bahwa kemampuan alkimia Ye Yunfei jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dengan penuh kerendahan hati, Dan Jun akhirnya membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei. Ia menyatakan bahwa tawarannya sebelumnya untuk menerima murid ternyata sangat bodoh dan arogan. Menurutnya justru Ye Yunfei yang pantas menjadi mentornya. Pemandangan itu membuat seluruh alun-alun kembali jatuh dalam keheningan total. Semua orang merasa sangat terkejut. Baru saja Dan Jun berniat menerima seorang murid. Namun sekarang justru ia yang tampak seperti seorang murid di hadapan Ye Yunfei. Tidak perlu berterima kasih. Dengan sikap tenang, Ye Yunfei menyampaikan bahwa yang terpenting sekarang adalah hasil dari pertarungan alkimia tersebut. Ia kemudian menanyakan dengan nada datar apakah dalam duel alkimia itu dirinya yang keluar sebagai pemenang, atau justru menara pil yang berjaya. Dan Jun terdiam cukup lama. Ia menatap hasil yang ada di hadapannya, menimbang kenyataan yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk perlahan dan mengakui bahwa kemenangan memang berada di pihak Ye Yunfei. Pada saat itu seluruh alun-alun terasa membeku. Semua orang menatap ke arah Ye Yunfei dengan tatapan kosong, seolah-olah pikiran mereka berhenti bekerja. Perasaan yang mereka rasakan terlalu mengejutkan hingga hampir membuat mereka mati rasa. Apa yang baru saja terjadi benar-benar sebuah keajaiban. Seorang pemuda datang sendirian, menantang seluruh menara pil, dan akhirnya benar-benar menang. Seseorang di antara kerumunan bahkan bergumam pelan, menyadari betapa luar biasanya peristiwa yang baru saja mereka saksikan. Para anggota menara pil, mulai dari kepala menara hingga murid-murid biasa, semuanya merasakan kepahitan yang sulit dijelaskan. Banyak dari mereka tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Sebelum hari ini, tidak pernah ada kekuatan di seluruh benua Tianxuan yang mampu menyaingi kejayaan menara pil. Namun hari ini seorang pemuda melangkah masuk ke markas mereka dan mencuri seluruh kejayaan itu. Beberapa saat kemudian, Dan Jun mengibaskan lengan bajunya. Puluhan ramuan obat berharga langsung terbang keluar dan mendarat dengan lembut di depan Ye Yunfei. Di antara ramuan tersebut terdapat berbagai obat berharga tingkat 3 dan bahkan beberapa obat berharga tingkat 4.
Itulah semua bahan yang sejak awal memang dibutuhkan Ye Yunfei. Ye Yunfei segera menyimpannya dengan tenang. Setelah memastikan semuanya sudah berada di tangannya, ia akhirnya menghela napas lega. Tujuan kedatangannya ke Menara Pil kali ini akhirnya tercapai. Setelah itu Ye Yunfei menyatakan bahwa ia akan pergi. Ia berbalik dan mulai melangkah meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Dan Jun segera berbicara lagi. Dengan sikap yang jauh lebih sopan daripada sebelumnya, ia menyampaikan harapan agar Ye Yunfei bersedia tinggal di Menara Pil selama beberapa hari. Ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai alkimia. Bagi Dan Jun, kesempatan bertemu seorang ahli seperti Ye Yunfei adalah sesuatu yang sangat langka. Namun Ye Yunfei hanya menjawab dengan santai bahwa dirinya sangat sibuk dan tidak memiliki waktu untuk itu. Meski demikian, ia tidak sepenuhnya menolak membantu. Ia menyatakan bahwa dirinya akan memberikan beberapa wawasan mengenai alkimia yang mungkin dapat membantu Dan Jun menembus tingkat alkemis harta karun kelas 5 yang sejati. Sambil berjalan pergi, Ye Yunfei melambaikan tangannya. Sebuah bola cahaya putih langsung melesat dan berhenti di depan Dan Jun. Bola cahaya itu terbentuk dari energi jiwa yang terkondensasi. Di dalamnya tersimpan sejumlah wawasan tentang alkimia. Melihat hal itu, Dan Jun langsung merasa sangat gembira. Ia segera menyimpan bola cahaya tersebut dengan hati-hati. Mengejar tingkat tertinggi alkimia adalah keinginan terbesar dalam hidupnya. Selama beberapa dekade terakhir ia telah berusaha menembus batas untuk menjadi seorang alkemis tingkat 5, tetapi selalu gagal pada langkah terakhir. Namun sekarang, setelah mendapatkan petunjuk dari Ye Yunfei, ia merasa telah melihat secercah harapan. Dengan suara lantang, Dan Jun menyatakan bahwa Ye Yunfei selalu dipersilakan untuk datang kembali ke Menara Pil kapan saja di masa depan. Pada saat itu tiba-tiba seseorang memanggil Ye Yunfei. Seorang pria parubaya berpakaian seperti pendeta Tao dengan cambuk di tangan berlari mengejarnya dengan sangat cepat. Orang itu adalah Yao Tianming, pemimpin sekte Tianxuan. Begitu sampai di hadapan Ye Yunfei, Yao Tianming langsung membungkuk dengan sikap yang sangat rendah hati. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia telah bersikap tidak sopan kepada Ye Yunfei. Ia menjelaskan bahwa pada saat itu ia terlalu putus asa untuk menyelamatkan putranya. Dengan nada memohon, ia berharap Ye Yunfei bersedia membebaskan Yao Sheng. Ye Yunfei hanya meliriknya dengan ekspresi tenang. Ia mulai menjelaskan bahwa Yao Sheng telah memprovokasinya terlebih dahulu. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Yao Tianming sudah melambaikan tangannya. Sebuah cincin spasial langsung terbang ke arah Ye Yunfei. Di dalam cincin tersebut terdapat banyak ramuan obat berkualitas tinggi serta sejumlah besar kristal spiritual yang sangat berharga. Ye Yunfei merasakannya dengan kekuatan jiwanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat sikapnya yang tetap diam, Yao Tianming menggertakkan giginya. Ia mengeluarkan cincin spasial kedua dan menyerahkannya. Cincin kedua ini bahkan lebih berharga. Di dalamnya terdapat lebih dari selusin ramuan berharga tingkat 2 serta beberapa artefak kuno. Bagi sekte Tianxuan, memberikan semua ini merupakan pukulan finansial yang sangat besar. Setelah melihat kesungguhan tersebut, Ye Yunfei akhirnya menyatakan bahwa kali ini ia akan membuat pengecualian. Namun ia juga memperingatkan bahwa jika sekte Tianxuan berani memprovokasinya lagi di masa depan, maka masalahnya tidak akan diselesaikan dengan cara semudah ini. Dengan sebuah pikiran, Ye Yunfei memindahkan Yao Sheng keluar dari menara ilusi. Begitu muncul, Yao Sheng yang telah lama dipenjara di dalam menara ilusi langsung dipenuhi amarah. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Yao Tianming sudah menamparnya beberapa kali dengan keras. Ia memperingatkan putranya agar tidak berani bersikap tidak sopan kepada guru Liu Yun. Yao Sheng yang kepalanya masih pening karena tamparan itu benar-benar kebingungan. Ia tidak memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, Ye Yunfei sudah berjalan cukup jauh dari tempat itu. Feng Yunjue yang sejak tadi berada di kerumunan diam-diam meninggalkan alun-alun dan segera mengikuti tuannya. Di sisi lain, kepala Menara Pil mendekati Dan Jun dengan hati-hati. Ia mengingatkan bahwa kompetisi alkimia sebenarnya masih memiliki tahap ketiga. Namun Dan Jun tampak tidak lagi tertarik dengan semua itu. Tatapannya masih tertuju pada arah kepergian Ye Yunfei. Ia kemudian menyatakan bahwa urusan tersebut bisa diputuskan oleh kepala menara sendiri. Setelah mengatakan itu, Dan Jun menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan kembali mengasingkan diri. Dalam sekejap tubuhnya menghilang dari tempat tersebut. Tidak lama setelah kejadian itu, berita tentang kompetisi pil Menara Pil menyebar dengan kecepatan luar biasa. Kabar itu menyebar ke seluruh Zhongzhou bahkan ke seluruh benua Tianxuan.
Nama guru Liu Yun menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Beberapa hari kemudian Ye Yunfei kembali ke Akademi Penjaga dengan cara yang sangat sederhana. Begitu ia kembali, Xie Changkong dan para pejabat tinggi lainnya segera merasakan kehadirannya dan bergegas menyambutnya. Xie Changkong terlihat sangat lega ketika melihat Ye Yunfei kembali dengan selamat. Selama beberapa waktu terakhir ia selalu merasa khawatir terhadap keselamatan Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei tidak banyak berbicara. Ia hanya menyatakan bahwa dirinya akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Xie Changkong dan yang lain sebenarnya ingin bertanya banyak hal mengenai pengalaman Ye Yunfei selama perjalanannya. Namun setelah mendengar bahwa ia ingin mengasingkan diri, mereka tidak berani mengganggunya. Selama beberapa hari berikutnya, Ye Yunfei benar-benar tetap berada dalam pengasingan. Hal yang paling ia lakukan selama waktu itu adalah memurnikan pil. Di ruang rahasia akademi, ia terus-menerus melakukan alkimia tanpa henti. Sementara itu di Zhongzhou, di wilayah Kekaisaran Tianyue, terdapat sebuah pegunungan luas. Di tempat itulah pintu masuk menuju dunia tambang kristal berada. Pada masa lalu, ketika dunia tambang kristal dibuka, wilayah ini selalu dipenuhi orang. Namun sekarang tempat itu sangat sunyi. Hampir tidak ada burung ataupun binatang yang terlihat di sekitarnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam. Di atas sebuah lembah yang diselimuti kabut tebal, sebuah portal ruang perlahan muncul. Portal itu semakin lama semakin besar. Kemudian tiba-tiba terbuka. Dari dalam portal itu keluar aura iblis yang sangat mengerikan. Sesosok makhluk setinggi 3 meter melangkah keluar. Ia memiliki 2 sayap di punggungnya, tanduk melengkung di dahinya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi garis-garis yang menyeramkan. Makhluk itu adalah ahli iblis kuno yang pernah ditemui Ye Yunfei di dunia tambang kristal sebelumnya. Di belakangnya, sekelompok besar iblis kuno muncul dari portal dalam barisan panjang. Dalam sekejap aura iblis yang mengerikan menyebar hingga puluhan mil. Ahli iblis kuno itu memandang ke arah daratan luas di sekitarnya. Kemudian ia tertawa keras dengan penuh kegembiraan. Ia menyatakan bahwa benua Tianxuan akhirnya dapat ia pijak kembali. Pada masa lalu pasukan iblis kuno pernah menyerbu benua ini, namun setelah pertempuran sengit mereka hampir musnah. Sekarang kesempatan untuk membalas dendam akhirnya akan datang. Setelah itu ia menyebutkan bahwa ia juga akan menemukan seorang manusia yang pernah menghalanginya. Dengan lambaian tangannya, sebuah bayangan hantu muncul di udara. Bayangan itu adalah sosok Ye Yunfei. Seorang iblis kuno menjentikan jarinya dan menghancurkan bayangan tersebut menjadi debu. Salah satu iblis kuno kemudian bertanya mengenai langkah selanjutnya. Ahli iblis kuno itu menjelaskan bahwa benua Tianxuan dikelilingi oleh lapisan penghalang yang membuatnya terisolasi dari alam semesta luar. Pada masa lalu ketika pasukan iblis kuno menyerbu benua ini, mereka telah membangun sebuah altar teleportasi. Tujuan altar itu adalah untuk mempermudah pasukan mereka masuk dan keluar dari benua tersebut. Sekarang misi mereka adalah menemukan altar teleportasi itu dan mengaktifkannya kembali. Dengan begitu pasukan iblis kuno dapat kembali mendarat di benua Tianxuan. Ia juga mengatakan bahwa Kaisar Iblis telah menggunakan teknik rahasia untuk memanggil mereka. Kaisar Iblis telah memerintahkan semua iblis kuno yang terdampar di benua Tianxuan untuk menemukan altar tersebut dan membuka jalan bagi pasukan mereka. Setelah mengatakan itu, ahli iblis kuno itu melambaikan tangannya. Ia memimpin sekelompok besar iblis kuno meninggalkan lembah tersebut, bergerak menuju tujuan mereka berikutnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.